Ada suasana berbeda yang tampak di alun-alun Pati, Minggu sore, 17 Mei tahun 2026. Sekelompok muda-mudi berkumpul di sisi selatan alun-alun. Mereka berkumpul dalam senyap. Tiap-tiap mereka tampak khusyuk membaca buku. Mereka menekuni buku di atas kursi taman. Di bawah pohon beringin. Di atas hamparan rumput, atau di titik manapun yang mereka anggap nyaman di area alun-alun. Tampak pula tikar bermotif kuning kotak-kotak, yang di atasnya tertata rapi buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Buku-buku itu menunggu untuk dijamah siapa saja. Mulai dari novel komedi Manusia Setengah Salmon, Laut Bercerita, buku eksperimental Rusak Saja Buku Ini, hingga manga populer One Piece. Puluhan buku itu siap dipinjamkan pada siapa saja yang datang tanpa membawa bacaan. Di tengah kerumunan para pembaca itu, seorang pemuda duduk bersila dengan kepala merunduk. Tangannya memegang buku fabel Animal Farm karya George Orwell. Usai membaca, pemuda bernama Al-Ayubi yang berasal dari desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen ini, antusias menceritakan isi dari buku yang telah dia hatamkan itu. Jadi ini buku Animal Farm, itu karya dari George Orwell, yaitu mengisahkan tentang sekumpulan hewan-hewan peternakan yang awalnya itu seperti diperbudak gitu, terus tapi dia mulai untuk rasa-rasa untuk ingin mengambil alih si farmnya itu, jadi dia menamai dia jadi Animal Farm yang awalnya ingin membebaskan diri dari perbudakan, terus dia malah membuat sebuah perbudakan baru yang malah diambil alih dari salah satu teman-temannya sendiri, Yang menarik dari buku ini itu mengajarkan tentang kita jangan mudah percaya pada orang, terus kita juga harus bisa lebih pandai sehingga kita tidak mudah untuk dimanipulasi sama orang, dibodohi sama orang kayak gitu. Dan bagusnya ini mengisahkan tentang politik yang mungkin relate juga di kondisi kita saat ini. Sebagaimana Al-Ayubi, puluhan pemuda-pemudi lain saat itu tengah berkencan dengan buku. Sesuai nama komunitas mereka, yakni Kencan Buku Pati. Suasana yang muncul sungguh memanjakan mata bagi siapa saja yang merindukan budaya literasi di ruang publik. Usai membaca senyap selama 1 jam, mereka berkumpul dan berfoto bersama. Dengan bangga, tiap-tiap mereka menunjukkan buku bacaan favorit. Kemudian mereka berkelompok dan duduk melingkar, menceritakan dan mendiskusikan isi buku yang telah mereka baca masing-masing. Sebelumnya, perempuan muda berhijab merah muda aktif memberi arahan pada peserta. Perempuan ini bernama Diah Ayuning Tias. Dialah penanggung jawab sekaligus inisiator Kencan Buku Pati. Dia menceritakan bagaimana komunitas ini terbentuk. Jadi komunitas ini terbentuk karena untuk mewadahi teman-teman yang sama-sama punya hobi membaca, sama-sama suka buku gitu. Untuk pertama kali terbentuknya sebenarnya ini tuh terbentuk dari Bukit Jepara. Jadi awalnya itu dari Bukit Jepara, kemudian karena di Pati ini belum ada ya sepertinya komunitas membaca, akhirnya kami yang dari Jepara yang tinggalnya di Pati membuat komunitas ini di Pati juga. Untuk terbentuknya itu dari awal April, jadi April. Kegiatan 6 kali pertemuan. Tahun berapa? Baru 2026. Dan kalau yang Bukit Jepara bisa 1 tahun. Tadi saya kan orang Pati Mas, terus tadinya itu saya mau nyari komunitas membaca juga. Nah di Pati kan nggak ada ya, jadi saya datang ke Jepara. Oh, ikutnya ke Jepara, terus akhirnya bikin ini. Iya, kemudian ketemu sama teman-teman Pati juga di Jepara, akhirnya kita bentuk komunitas baru juga di Pati. Awalnya berapa orang sih Mbak komunitas Bukit Pati ini? Dulu pertama kali itu 5 orang yang datang ya, di pertemuan pertama itu 5 orang. Terus lama-lama makin banyak yang ikut. Hari ini yang paling banyak sih Mas, karena kemarin kan sempat up di TikTok ya, terus FYP, jadi teman-teman pada tahu terus. Judulnya Kencan Buku Pati ya? Iya. Apakah ada memang ini sekaligus juga
cari teman kencan juga. Gimana, apakah Lebih ke teman kencan untuk Iya. ini ya, baca buku ya Mas ya. Jadi kalau misal nama dari kencan buku sendiri itu sebenarnya bukan hubungan antara cowok sama cewek, tapi lebih ke kita kencan sama buku. konsepnya gimana? Bawa buku sendiri atau dari siapkan buku atau gimana? Oh kebetulan pertama itu sebenarnya konsepnya kan bawa buku masing-masing ya Mas. Cuman kemarin tuh banyak di TikTok yang bilang Kak aku suka baca buku tapi belum punya banyak buku. Terus aku juga gak bawa buku gimana ya kira-kira. Nah akhirnya dari teman-teman member yang lama itu kita bawa buku. Beberapa ada yang bawa buku untuk dipinjamkan ke teman-teman yang gak bawa buku. Buku apa aja bebas mbak ya? Fiksi, Bebas. non fiksi semua Iya, ada ya? Semuanya ada. Sejarah fiksi. Kegiatannya sendiri nih apa aja sih? Apa hanya baca atau sudah selesai atau gimana? Oh kita ada 3 sesi Mas. Jadi sesi pertama itu saling reading, itu 1 jam. Jadi teman-teman dibebaskan untuk membaca dimanapun senyamannya. Terus yang kedua itu kita sesi dokumentasi. Terus yang ketiga itu ada sesi diskus yang ini lagi dilakuin teman-teman. Ini setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu. Jam berapa? Kita ada 2 biasanya, kalau nggak pagi jam 9, jam 3 sore. Jadi tergantung. Tempatnya pindah-pindah mbak? Tempatnya beda-beda, kadang indoor, kadang outdoor. Kalau dari saya pribadi, saya pengen teman-teman itu lebih punya semangat membaca lagi. Soalnya kan kita yang kerja ya, termasuk saya kan, kadang kita merasa kayak nggak ada teman baca buku nih, jadi stuck baca bukunya lama gitu. Nah kalau ada teman-teman kan jadi punya semangat lagi buat baca, ada targetan lah. Mbak mungkin bisa diberitahu untuk teman-teman yang mau gabung ini caranya gimana? Oh kalau mau gabung itu tinggal join aja setiap hari minggunya, nanti kita share di TikTok ataupun di Instagram. Jadi langsung gabung aja, nggak ada syarat apapun untuk. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung ke Kencan Buku Pati.